Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi kelas 7 besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi satuan baku, tidak baku, dan bagaimana kita mengukur yang baik itu bagaimana. Yang belum lihat videonya silakan dilihat di channel Dunia IPA. Oke, kita tahu bahwa ketika kita mengukur, kita kan pasti akan menggunakan satuan yang disepakati bersama, yaitu satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang disepakati orang bersama. Contohnya ketika dipakai di Jawa dan dipakai di Kalimantan sama. Ketika dipakai di Jawa dan dipakai di Bali itu sama. Artinya ketika kita mengukur, kita harus menggunakan satuan baku. Sedangkan besaran yang didefinisikan itu dimaksud dengan besaran pokok. Jadi besaran pokok adalah besaran yang sudah didefinisikan. Besaran pokok itu dibagi menjadi 7. Nah, ada jumlah zat, satuannya mol, simbolnya mol, ada intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD, waktu, itu satuannya sekon, simbolnya S, arus listrik itu satuannya ampere, simbolnya A, suhu itu satuannya Kelvin, simbolnya K, massa itu satuannya kilogram, simbolnya Kg, panjang itu satuannya meter, simbolnya M. Jadi ini adalah besaran-besaran pokok yang ada di materi kelas 7 SMP. Untuk menghafalnya gampang. Kalian tinggal melihat huruf depannya aja. Cara menghafalnya lihat aja huruf depannya. Besaran pokok itu cara menghafalnya dengan akronim, yaitu jiwa SMP. J itu jumlah zat, I intensitas cahaya, W itu waktu, A itu arus listrik, S itu suhu, M itu massa, P itu panjang. Jadi diingat-ingat besaran pokok sama dengan jiwa SMP, gitu ya. Oke, saya anggap materi besaran pokok sudah clear. Kita lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh di buku siswa itu ada 4, yaitu luas, satuannya meter persegi, itu dari rumus panjang kali lebar. Jadi luas itu diturunkan dari besaran pokok apa? Panjang dan panjang. Kan panjang itu besaran pokok, lebar itu kan juga termasuk panjang. Jadi luas itu diturunkan dari besaran pokok, panjang dan panjang. Sedangkan volume itu satuannya meter kubik, juga bisa sentimeter kubik, juga bisa liter. Tergantung kasusnya bagaimana. Rumusnya volume sendiri kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjang itu besaran pokok, lebar itu termasuk juga besaran pokok panjang, tinggi itu juga termasuk besaran pokok panjang. Jadi volume itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Sedangkan konsentrasi larutan itu satuannya gram per liter, itu rumusnya massa terlarut per volume pelarut. Konsentrasi larutan ini misal kalian membuat larutan gula atau kalian membuat larutan gulanya itu sebagai massa terlarut, misalnya kalian pakai 5 gram, itu berarti massa terlarut dari gula per volume pelarut. Volume pelarut ini di dalam kasus kalian membuat larutan gulanya itu sebagai massa terlarut, misalnya kalian pakai 5 gram, itu berarti massa terlarut dari gula per volume pelarut. Volume pelarut ini di dalam kasus kalian membuat larutan gula itu berarti airnya itu berapa liter ketika kalian membuat larutan gula. Jadi massa terlarutnya itu gulanya, volume pelarut itu airnya. Paham ya? Itu berarti diturunkan dari besaran massa dan volume kan tadi diturunkan dari besaran panjang. Nah, yang terakhir di buku siswa kalian itu ada laju pertumbuhan, itu satuannya cm per hari, bisa juga meter per hari, tergantung kasusnya. Itu rumusnya pertambahan tinggi per selang waktu, berarti diturunkan dari besaran pokok apa? Panjang dan waktu. Oke,
Mungkin itu saja materi singkat dari besaran pokok dan besaran turunan. Kita akan bahas soal-soal latihan besaran pokok dan turunan di video selanjutnya. Silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi IPA lainnya. Terima kasih.